Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ilham Ramadan dengan NPM 23063505 dari kelas B2, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas literatur review dari 10 paper. Baik, langsung saja yang pertama, itu the application of computer vision in responding to emergencies of autonomous driving. Itu penerapan computer vision dalam respon keadaan darurat kendaraan otomatis. Untuk latar belakangnya sendiri, itu teknologi AI berkembang seiring perkembangannya zaman, termasuk kendaraan otomatis. Namun kendaraan ini masih memiliki kekurangan, yaitu seperti kecelakaan. Pernyataan masalahnya yaitu kendaraan otomatis belum bisa sepenuhnya mandiri, terutama dalam situasi darurat. Pernyataan penelitian sendiri itu bagaimana computer vision bisa membantu kendaraan otomatis dalam situasi darurat dan mencegah kecelakaan. Untuk tujuan penelitian itu menganalisis algoritma computer vision untuk situasi darurat pada kendaraan otomatis. Untuk exciting metodenya, penggunaan filter gambar, deteksi tepi, ekstraksi kontur, pemrosesan morfologi, dan fitting model untuk meningkatkan kemampuan kendaraan otomatis dalam menangani situasi darurat. Untuk kontribusi penelitian ini, itu memberikan wawasan tentang penerapan algoritma computer vision dalam situasi darurat kendaraan otomatis. Untuk hasil penelitiannya, itu menunjukkan bahwa algoritma computer vision yang diusulkan memberikan sistem kontrol kemudi dan pengiriman yang terkoordinasi dengan jaminan yang kuat untuk informasi posisi real-time antara kendaraan dan lintasan. Yang kedua, yaitu detection of face recognition adversarial attack, atau deteksi serangan adversarial terhadap pengenalan wajah. Untuk adversarial ini, itu metode curang untuk mengelabui sistem. Untuk latar belakangnya itu sendiri, itu kelemahan dalam sistem keamanan berbasis biometrik yang rentan terhadap serangan adversarial. Untuk pernyataan masalah sendiri, itu adversarial dapat dengan mudah mengelabui sistem kecerdasan buatan AI dalam pengenalan wajah. Untuk pernyataan penelitian, itu bagaimana mendeteksi dan mengatasi serangan adversarial terhadap sistem pengenalan wajah. Untuk tujuan penelitian, itu meningkatkan keamanan sistem biometrik melalui deteksi dan penanganan serangan adversarial. Untuk exciting metodenya, itu metode deteksi berbasis manifold training data, kemudian penggunaan algoritma KNN untuk serangan deep features, kemudian penggunaan teknik fast gradient seek method dan basic interactive method untuk menganalisis serangan adversarial. Kemudian untuk kontribusi penelitian, itu penelitian fokus pada deteksi serangan adversarial tanpa perlu merekayasa ulang model. Itu meningkatkan ketahanan sistem kecerdasan buatan. Dan terakhir, untuk hasil penelitian, itu deteksi serangan adversarial pada fitur deep menunjukkan keberhasilan dalam mengelabui sistem pengenalan wajah. Metode deteksi yang diusulkan menunjukkan kinerja deteksi tertinggi dan ketahanan terhadap serangan yang sadar akan pertahanan. An introduction to computer vision in medical imaging. Itu pengantar visi komputer dalam citra medis. Untuk latar belakangnya, yaitu teknologi citra medis berkembang pesat dari sinar X hingga MRI. Computer vision, pemeriksaan citra, dan pengenalan pola membantu diagnosis dan pengobatan. Masalahnya, itu akurasi, deteksi, dan segmentasi dan ekstraksi informasi pada gambar medis masih rendah. Untuk pernyataan penelitian, bagaimana memanfaatkan informasi dari berbagai sumber untuk segmentasi gambar medis yang lebih baik. Kemudian, bagaimana computer vision membantu interpretasi gambar medis oleh tenaga medis. Tujuan penelitian itu meningkatkan akurasi deteksi dan segmentasi gambar medis dengan computer vision. Kemudian memanfaatkan informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan segmentasi gambar medis. Untuk exciting metodenya, itu teknik pemrosesan citra seperti segmentasi gambar,
active contours, dan level set method. Kemudian teknologi computer vision untuk analisis gambar medis. Dan terakhir itu algoritma berbasis pemrosesan citra dan pengenalan pola untuk meningkatkan akurasi. Untuk kontribusi penelitian itu membantu interpretasi gambar medis oleh tenaga medis. Untuk hasil penelitian, terdapat kemajuan signifikan dalam pengolahan gambar, pengenalan pola, dan computer vision dalam beberapa dekade terakhir. Kemudian, penggunaan sumber informasi ganda seperti intensitas, tekstur, bentuk, dan informasi kontekstual diperlukan dalam pengolahan gambar medis. Baik, yang keempat itu creating computer vision model for respiratory status detection. Itu menciptakan model computer vision untuk deteksi status pernapasan pada pasien. Latar belakangnya sendiri itu deteksi perubahan dalam perangkat ventilasi pada pasien di lingkungan perawat intensif adalah krusial untuk pemantauan kesehatan yang efektif. Untuk pernyataan masalah sendiri, itu kurangnya data yang efisien untuk membangun model yang dapat mengenali penempatan yang salah dari perangkat pernapasan pada pasien. Pernyataan penelitian, bagaimana mendeteksi perubahan dalam pernyataan penelitian itu bagaimana mendeteksi perubahan dalam perangkat ventilasi pada pasien menggunakan teknik computer vision. Kemudian, bagaimana peningkatan akurasi dalam mengenali penempatan yang salah dari perangkat pernapasan pada pasien. Tujuan penelitian itu mengembangkan model deteksi objek menggunakan teknik computer vision untuk mengenali perangkat pernapasan pada wajah pasien. Untuk exciting metodenya itu penggunaan model transfer learning sebagai pendekatan baru untuk deteksi objek. Kemudian perbandingan antara model YOLO dan transfer learning untuk deteksi objek. Kontribusi penelitian itu pendekatan baru menggunakan transfer learning untuk mempermudah proses pemantauan dan deteksi. Model transfer learning dapat meningkatkan akurasi dalam mengenali penempatan yang salah dari perangkat pernapasan pada pasien. Hasil penelitian itu pengujian dalam model di lingkungan ICU menunjukkan kinerja yang baik tanpa perbedaan signifikan dalam kecepatan pemrosesan. Yang kelima itu deep learning and computer vision for estimating depth, fruit type, maturity level, and weight. Itu deep learning dan computer vision untuk perkiraan tanggal, jenis buah, tingkat kematangan, dan berat. Latar belakangnya sendiri yaitu produksi buah kurma merupakan bagian penting dari ekonomi di berbagai negara seperti Irak, Pakistan, Sudan, Oman, Arab, dan Tunisia. Panen buah kurma pada waktu yang tepat berdasarkan jenis dan tingkat kematangan sangat penting untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Untuk pernyataan masalah, itu ketetapan dalam menentukan jenis, tingkat kematangan, berat buah kurma, serta panen merupakan tantangan dalam industri pertanian. Kemudian, pernyataan penelitian itu bagaimana mengembangkan sistem estimasi jenis, tingkat kematangan, dan berat buah kurma menggunakan teknologi deep learning dan computer vision. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan sistem yang dapat mengestimasi jenis, tingkat kematangan, dan berat buah kurma sebelum panen dengan tingkat akurasi yang tinggi. Untuk exciting metodenya yaitu metode tradisional menggunakan teknologi pemrosesan gambar untuk mengestimasi kematangan buah-buahan seperti pisang dan jeruk manis. Kemudian penelitian terbaru juga mengimplementasikan robotika dan visi mesin dalam aplikasi pertanian termasuk pengenalan buah secara otomatis dan estimasi hasil. Kontribusi penelitian itu adalah mengembangkan sistem berbasis CV dan DL untuk estimasi jenis, tingkat kematangan, dan berat buah kurma sebelum panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ResNet memiliki kinerja terbaik dalam semua
metrik kinerja untuk estimasi jenis, tingkat kematangan, dan berat buah kurma. Yang ke-6 itu nighttime image dehazing base of Retinex and dark channel prior using Taylor series expansion, yaitu gambar malam hari dehazing berdasarkan Retinex dan dark channel menggunakan ekspansi Taylor series. Latar belakangnya sendiri itu masalah yang dihadapi adalah penghapusan kabut pada gambar malam yang sulit dilakukan dengan metode yang ada. Pernyataan masalah itu sendiri itu metode yang ada tidak efektif dalam mengatasi kabut pada gambar malam. Pernyataan penelitian. Bagaimana cara efektif penghapus kabut pada gambar malam hari? Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan metode baru yang efektif dalam mengatasi kabut pada gambar malam. Exciting metodenya, itu metode yang telah ada termasuk metode Zhang et al. Pada tahun 2007, Liao et al. 2018, Yang et al. 2018, dan metode yang diusulkan RDT source and RDT target. Untuk kontribusi penelitian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pengembangan metode baru yang efektif dalam mengatasi kabut pada gambar malam. Untuk metode yang diusulkan yaitu RDT source and RDT target menunjukkan hasil yang kompetitif dengan meningkatkan warna yang lebih akurat dan jelas. Hasil penelitian yaitu menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam akurasi warna, kejelasan gambar, dan detail gambar dibandingkan dengan metode yang ada. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode RDT source and RDT target efektif dalam meningkatkan kualitas gambar malam yang mengurangi efek kabut secara signifikan. Yang ketujuh itu Computer Vision Framework for Detecting and Preventing Human-Elephant Collision. Itu computer vision untuk mendeteksi dan mencegah tabrakan antara manusia dan gajah. Untuk latar belakangnya sendiri, itu konflik antara manusia dan gajah semakin meningkat akibat kerusakan habitat hewan yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Diperlukan solusi untuk mencegah tabrakan yang berpotensi berbahaya antara manusia dan gajah. Pernyataan masalahnya yaitu diperlukan sistem deteksi manusia gajah untuk mencegah tabrakan yang berpotensi berbahaya. Pernyataan penelitian itu bagaimana mengidentifikasi area konflik dan mengenali gajah dalam video. Tujuan penelitian itu mengembangkan kerangka kerja untuk mendeteksi dan mencegah tabrakan manusia dan gajah. Untuk exciting metodenya itu pendekatan berbasis visi menggunakan fitur HR dan klarifikasi ADABUS untuk mendeteksi hewan. Kemudian penggunaan algoritma partikel untuk melacak gerakan hewan. Terus model identifikasi langkah hewan dan pengenalan wajah gajah. Dan terakhir penggunaan teknik pengenalan wajah gajah berbasis computer vision. Kontribusi penelitian ini menghasilkan kerangka kerja atau framework untuk mencegah tabrakan manusia gajah dengan fokus pada deteksi area konflik dan pengenalan gajah dalam video. Dan terakhir hasil penelitian kerangka framework yang diusulkan berhasil mencapai akurasi pengenalan gajah sebesar 98%, menunjukkan potensi dalam mengurangi konflik manusia gajah. Yang kedelapan itu facial landmark and expression label with photorealistic facial expression synthesis. Itu landmark wajah dan label ekspresi digunakan sintesis ekspresi fotorealistis. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu manipulasi ekspresi wajah memainkan peran yang sangat penting dalam bidang grafis komputer
dan telah banyak digunakan dalam menghasilkan animasi wajah. Namun, ini masih merupakan tugas yang sangat menantang karena memerlukan pemahaman penuh tentang wajah dan sangat bergantung pada penampilan wajah. Untuk pernyataan masalah sendiri, itu masalah yang ingin diselesaikan adalah sintesis ekspresi wajah yang realistis dengan mempertimbangkan landmark wajah dan label ekspresi. Kemudian untuk pernyataan penelitian itu bagaimana cara menghasilkan gambar wajah dan dengan ekspresi yang diinginkan sambil mempertahankan detail dan identitas wajah asli. Tujuan penelitian itu membuat sistem yang bisa mengubah ekspresi wajah pada gambar dengan cara yang terlihat alami. Untuk exciting metodenya, itu metode yang telah ada termasuk pendekatan tradisional seperti berbasis aliran, pemetaan ekspresi 2D, dan metode berbasis representasi pembelajaran. Selain itu, penggunaan Generative Adversarial Network atau GAN juga telah memberikan hasil yang mengesankan dalam sintesis gambar. Kontribusi penelitian ini menyajikan metode baru yang secara otomatis menghasilkan gambar wajah dengan ekspresi yang diinginkan dengan informasi identitas yang detail. Kontribusi penelitian ini menyajikan metode baru yang secara otomatis menghasilkan gambar wajah dengan ekspresi yang diinginkan dengan informasi identitas dan detail wajah yang terjaga dengan baik. Hasil penelitian itu hasil eksperimental baik kualitatif maupun kuantitatif menunjukkan bahwa metode ini memberikan hasil yang meyakinkan bahkan ketika ada perbedaan besar dalam bentuk wajah untuk subjek yang tidak terlihat sebelumnya. Yang 9 itu Automated Optimization Based Deep Learning Model for Image Classification Tasks. Itu model pembelajaran deep learning berbasis optimasi untuk tugas klasifikasi gambar. Latar belakangnya itu penelitian ini berfokus pada kebutuhan mengoptimalkan model pembelajaran mendalam atau deep learning untuk tugas klasifikasi gambar. Optimasi seringkali bergantung pada keahlian manusia dan membutuhkan usaha yang besar. Pernyataan masalah, ada banyak cara untuk melatih komputer dalam mengenali gambar, tapi cara-cara ini seringkali rumit dan memakan waktu. Untuk pernyataan penelitian itu bagaimana skema optimasi otomatis dapat meningkatkan kinerja model pembelajaran mendalam untuk tugas klasifikasi gambar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan skema optimasi otomatis model pembelajaran mendalam untuk tugas klasifikasi gambar menunjukkan peningkatan kinerja melalui evaluasi empiris. Untuk exciting metodenya penelitian ini menggunakan algoritma optimasi berbasis model sekuensial untuk mengimplementasikan model yang diusulkan. 4 model pembelajaran mendalam dan model berbasis transformer atau transformasi digunakan dalam eksperimen bersama dengan dataset standar untuk tantangan klasifikasi gambar. Kontribusi penelitian skema yang diusulkan menunjukkan peningkatan kinerja model pembelajaran mendalam atau deep learning. Misalnya untuk model virtual geometry group VGG 16 akurasi ditingkatkan dari 0,937 menjadi 0,83 yang menandakan penurunan tingkat kesalahan relatif sebesar 73% dalam waktu 1 jam optimasi otomatis. Untuk hasil penelitian hasil menunjukkan bahwa skema optimasi otomatis yang diusulkan dapat meningkatkan kinerja model pembelajaran deep learning secara signifikan. Selain itu, nilai parameter terkait pelatihan yang diusulkan dapat meningkatkan kinerja model pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang ke-10 adalah towards computer vision system that understand real world assembly process. Itu menuju sistem computer vision yang memahami proses perakitan dunia nyata. Latar belakang
Aplikasi computer vision sering memerlukan sistem yang diterapkan dalam lingkungan yang tidak terkontrol dan berubah seiring waktu. Pernyataan masalah itu. Dalam tugas perakitan seperti yang disebutkan sebelumnya, bagian yang diproduksi adalah objek kompleks dan dinamis. Agensi merakit bagian ini dengan menggabungkan entitas yang lebih kecil atau sebagian dengan cara tertentu. Pernyataan penelitian itu bagaimana mengembangkan sistem yang dapat memahami dan merespon perubahan objek yang terjadi selama proses perakitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperluas batas-batas pengenalan aksi dan computer vision dengan menerapkan metode untuk memparsing struktur blok dari video. Untuk exciting metodenya, itu metode yang telah ada meliputi inferensi geometris yang halus, parsing video berbasis time series, dan parsing gambar yang tahan terhadap oklusi. Kontribusi penelitian itu meliputi pengembangan model probabilistik dan algoritma inferensi untuk proses perakitan objek, serta evaluasi empiris terhadap pendekatan yang diusulkan. Hasil evaluasi menunjukkan performa sistem yang pada dataset terkontrol dan dataset child play dengan penekanan pada adaptasi sistem di bawah kondisi dunia nyata dan potensi memperluas batas-batas computer vision dan pengenalan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki akurasi lebih dari 90% pada tingkat granularitas terhalus pada dataset pertama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.